بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya, mengapa ada orang yang seolah-olah dikejar rezeki dari mana saja datangnya, sementara yang lain sudah bekerja keras tapi hasilnya belum juga sesuai harapan? Semua ini bukan tentang siapa yang paling kuat usahanya, tapi siapa yang paling tepat cara mendekatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa sahabat, tuliskanlah solawat di kolom komentar. InsyaAllah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing, baik itu rezeki, jodoh maupun kematian. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, karena semua telah diatur oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita pernah melihat ada orang yang bekerja begitu keras, berjuang siang dan malam, berharap mendatangkan rezeki dan kekayaan yang berlimpah, berharap mendapatkan rezeki dan kekayaan yang berlimpah. Namun pada kenyataannya masih banyak yang belum mampu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sementara di sisi lain ada golongan manusia yang seolah-olah dikejar rezeki dari manapun asalnya rezeki itu datang. Inilah yang sering kita sebut sebagai orang-orang yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Dari ayat ini sudah sangat jelas, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari segala arah yang tak pernah kita sangka-sangka. Lalu siapa sebenarnya orang-orang yang selalu dikejar rezeki itu? Yang pertama adalah orang yang suka bersedekah. Sahabat beriman, seperti yang kita tahu, bersedekah adalah amalan yang sangat terpuji. Dengan memberikan sebagian kecil dari harta yang kita miliki, kita telah membantu banyak orang
dan doa orang-orang yang teraniaya atau orang-orang yang tertolong adalah doa yang sangat mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita juga sudah sering mendengar bahwa sedekah yang dikeluarkan dengan ikhlas akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bolehkah kita bersedekah sambil berharap Allah mengganti sedekah kita dengan kekayaan dunia? Jawabannya adalah boleh, selama harapan itu hanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berharap kepada manusia, bukan berharap ada seseorang yang membalas atau memberi kita harta setelah kita bersedekah. Karena jika harapan kita bergantung kepada sesama makhluk, maka disitulah letak kekeliruannya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk tidak menggantungkan hati kepada makhluknya. Yang kedua, orang yang gemar bersyukur. Tidak bisa dipungkiri, orang yang selalu bersyukur baik ketika mendapatkan rezeki berupa harta, kesehatan, bahkan ketika diuji dengan sakit, insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini sudah sangat jelas, syukur mendatangkan tambahan nikmat dan kufur nikmat mendatangkan azab. Maka teruslah bersyukur dalam segala kondisi, lakukan setiap hari. Insya Allah nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, orang yang sering membaca Al-Quran, terutama surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah memang dikenal di tengah masyarakat dan sebagian ulama sebagai surah yang diamalkan dalam rangka memohon kelapangan rezeki. Dalam riwayat Ibnu Adi disebutkan anjuran untuk mengajarkannya kepada keluarga. Namun sahabat beriman perlu dipahami dengan tenang dan beradab bahwa tidak terdapat dalil sahih yang secara khusus menetapkan surah Al-Waqiah sebagai jaminan rezeki. Amalan ini termasuk amalan tajribah, yaitu pengalaman sebagian ulama dalam berdoa dan berikhtiar. Ia bukan kewajiban syariat dan bukan jaminan hasil, tetap bernilai kebaikan karena membaca Al-Quran dan diniatkan sebagai doa serta harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang yang sering beristighfar. Istighfar adalah usaha batiniah kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah kita perbuat. Lalu apa hubungannya dengan rezeki?
Orang yang terbiasa beristighfar dalam kondisi apapun secara perlahan akan membersihkan hatinya dari dosa dan kesalahan. Dan ketika hati bersih, rezeki akan lebih mudah sampai kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Hud ayat yang ketiga, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada setiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Sahabat beriman, marilah kita membiasakan diri untuk terus beristighfar agar hati kita bersih dan agar kita layak menerima nikmat yang Allah janjikan. Yang kelima, orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Doa dan usaha adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin seseorang hanya berdoa tanpa usaha lalu berharap hasilnya datang begitu saja. Karena itu, setelah berdoa, iringi dengan kesungguhan dalam berusaha, sebagaimana ungkapan man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan hasil. Dan yang keenam, orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya dan menyandarkan hati hanya kepada Allah. Yakin sepenuhnya bahwa hanya Allah yang mampu memberi manfaat dan menolak mudarat. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis ini sangat jelas. Seekor burung saja Allah jamin rezekinya, apalagi kita sebagai manusia yang mau bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah rezeki tidak akan pernah putus diberikan oleh Allah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.